Puji Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Andalkan Kekuatan Tuhan. Ya, saya ajak langsung saja kita baca ayat firman Allah dalam Yohanes pasal yang kelima. Kita baca pada ayat yang ke-19 ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Sesungguhnya saya terinspirasi menyampaikan ini dari apa yang saya sampaikan kemarin pada hari Minggu kepada Anda. Ayat Yohanes 5 ayat 19 ya. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Sekali lagi tema firman Allah kita bahas, fokus belajar tentang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang mengandalkan kekuatan Tuhan, saya mau beritahu hal yang pertama begini. Ini menjadi problem dasar bagi setiap orang percaya. Bicara tentang prinsip andalkan kekuatan Tuhan, justru bagian ini suka jadi masalah dasar gitu loh. Menjadi problem kita dasar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jujur saja, realitanya adalah dalam hidup kekristenan yang kita jalani, kita ini seringkali lebih percaya pada kekuatan kita sendiri daripada kita percaya sama kekuatan Tuhan. Jujur saja. Makanya saya katakan bagian awal, ini problem dasar orang percaya loh. Kita ini lebih suka gini, kalau punya masalah atau dalam pekerjaan atau hidup yang kita jalani, lebih suka tiap hari mengandalkan kekuatan kita daripada andalkan kekuatan Tuhan. Lebih percaya sama kekuatan kita daripada kekuatan Tuhan yang tidak kelihatan. Ini problem dasar kita. Anda mungkin bertanya ya dalam hati saudara, ada masalah apa dengan kekuatan? Kekuatan ini ada masalah apa sih dengan kekuatan? Bukankah Anda berkata, kita ini kan butuh kekuatan dalam diri kita? Betul, saya setuju. Kita butuh kekuatan memang dalam diri kita. Tapi pertanyaannya adalah, kekuatan seperti apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Kita butuh kekuatan, tapi kekuatan seperti apa yang kita perlu? Nah itu kita mesti tahu. Inilah yang kita mau belajar bersama-sama. Karena ada ayat saudara dalam Alkitab saudara ya. Misalnya dalam Yeremia ya pasal 17. Saya gak catat ya. Ini ayat kan apal kan di ayat yang kelima. Multimedia mungkin bisa bantu ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ini yang terjadi. Saya baca ya, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, kata Alkitab. Terkutuklah ya, dilaknat, dikutuk Tuhan orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bukan sekadar jauh dari Tuhan, dianya menjauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Ciri dari orang Kristen anak Tuhan yang makin lama makin jauh dari Tuhan apa? Dia andalkan kekuatannya, dia andalkan kekuatan manusiawinya. Terkutuk orang seperti ini kata Tuhan. Nggak dapat apa-apa gitu loh dari Tuhan. Dan inilah manusia. Problem dasar kita ada di sini. Lebih percaya pada kekuatan kita, itu yang kita andalkan. Makanya sampai Tuhan di ayat 7 berkata begini. Ya, ayat 7 dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ciri orang yang hidupnya menaruh harapan pada Tuhan. Ciri orang Kristen yang hidupnya hanya percaya pada Tuhan. Cirinya apa? Selalu dalam situasi hidup yang dia jalani ada masalah. Kalau toh barangkali nggak ada masalah yang berarti, selalu yang dia andalkan adalah kekuatan Tuhan. Mari belajar. Mari kita lebih percaya pada kekuatan Tuhan daripada diri sendiri. Walaupun memang kekuatan Tuhan tidak nampak.
Kekuatan Tuhan tidak kelihatan, tapi mari belajar kekuatan Tuhan inilah yang kita perlukan. Mari kita lihat Yesus dari ayat yang barusan kita baca tadi. Yesus di Yohanes pasal 5:19, dia menjadi teladan contoh kita. Saya baca ya, saya ulang sekali lagi. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, sesungguhnya, kata penegasan sesungguhnya. Yesus berkata begini, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Kemarin minggu saya bilang sama saudara dalam khotbah hari Minggu yang saya ajarkan dulu, ketika Tuhan belum singkapkan pengertian ayat ini kepada saya, setiap kali saya membaca Yohanes pasal 5 ayat 19 selalu konslet pikiran saya, selalu berontak melawan ini ayat pikiran saya. Ketika saya tiba pada kalimat yang berkata sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, langsung berontak pikiranku. Langsung gak mau terima pikiran saya, konslet langsung. Kok aneh sih dalam pikiran saya nih. Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Masa Tuhan berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gak masuk akal kan? Disinilah kita ketemu bahwa setiap perkataan firman tidak bisa dicerna dengan akal kita. Tidak nangkep kita, nggak nyampe ke sana maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Dulu saya berpikir, masa sih dia ini kan Allah, dia kan Tuhan. Masa dia berkata, aku tidak sanggup berbuat apa-apa, aku tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh Tuhan kok begitu? Makanya orang yang non-Kristen tepuk tangan. Loh, tolong, Yesus itu yang dikatakan Tuhan, bukan Tuhan kan, tidak bisa bikin apa-apa. Anda mesti paham konteks dalam ayat ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia 100%. Misinya datang ke dalam dunia adalah untuk manusia. Makanya dia jadi manusia, mati untuk manusia, menebus dosa, menyelamatkan manusia. Makanya dia mati menjadi manusia. Mati di kayu salib sebagai manusia. Kalau dia jadi Tuhan, jadi Allah. Allah kekal dari kekal, tidak bisa mati. Cerna ini dengan aliran hikmat Allah. Kalau pakai logika, loh masa sih Tuhan kok tidak sanggup bikin apa-apa, tidak mampu bikin apa-apa dari kekuatannya sendiri. Di sini dia sebagai manusia Yesus. Jadi kalau saya deskripsikan pengertian Yohanes pasal 5 ayat 19, itu kira-kira seperti ini. Lihat gambar ini. Yesus itu dalam ayat ini gambarannya gini, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Yesus atau dia mengandalkan kekuatan Bapaknya. Yang diandalkan kekuatan Bapa. Sebagai manusia, dia andalkan kekuatan Bapa. Apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan. Aku lihat dari Bapa. Lihat, itu teladan Yesus. Makanya saya katakan, ini problem dasar, masalah dasar orang percaya dalam jalani iman percayanya. Kita seringkali apa? Belajar dari Yesus, suka andalkan kekuatan kita. Yesus andalkan kekuatan Bapaknya. Mari kita mulai sekarang koreksi diri. Situasi apapun kondisi yang kita hadapi, percayalah, andalkanlah kekuatan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu mengajar percaya pada kekuatan Tuhan? Karena Tuhan mau kekuatan yang kita punya ini bukan kekuatan yang dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kekuatan kita adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan yang kita percaya. Dalam mengatasi situasi apa saja dalam hidup ini. Saya teringat, jadi saya ketika mempersiapkan materi firman Allah ini, Tuhan ingatkan saya satu ayat dalam Lukas 10 ayat 16. Bahwa Tuhan gambarkan hidup kita itu seperti seekor domba. Saya baca ayatnya ya. Dikatakan lihat, dikatakan sudah muncul gambarnya ya. Lukas 10 ayat 16. Lihat dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus katakan kepada para muridnya, katakan kepada kita pagi ini, aku ini mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi ternyata kita orang percaya, orang yang beriman ikut Yesus. Alkitab gambarkan firman Allah, bahkan Yesus langsung gambarkan kita ini diibaratkan seperti seekor domba di tengah-tengah dunia yang banyak binatang buasnya, serigalanya. Seekor domba. Saya suka mengajarkan sama saudara, salah satu binatang yang paling lemah di dunia ini adalah domba. Tuhan gak gambarkan kita seperti serigala. Tuhan gak ibaratkan kita seperti singa yang punya taring, yang punya cakar, yang punya auman suara yang keras. Serigala masih bisa menggonggong, bikin takut musuh. Apalagi singa, orang dengar suaranya saja gemeter gitu. Tetapi kita seperti domba. Saya katakan kemarin kambing masih punya tanduk. Tapi domba tidak punya yang namanya self defense, senjata mempertahankan dirinya. Enggak punya. Saya pernah bilang ikan pari masih lebih kuat daripada domba. Ikan pari masih punya ekor yang berbisa, sahabat orang bisa mati itu musuhnya. Domba enggak. Makanya seekor domba, perhatikan ya bagian ini yang saya katakan. Perhatikan baik-baik. Seekor domba itu bergantung penuh kekuatannya pada gembalanya. Makanya ketika domba itu kesasar tersesat, dia gak bisa pulang. Anjing saudara di rumah lebih pintar, kesesat bisa pulang. Domba tidak loh. Dia bergantung penuh pada penjaganya, pada gembalanya. Kalau sampai gembalanya gak mencari, ya dia masuk jurang. Atau dimakan, disantap singa atau binatang buas yang lain. Ketenangan domba, keamanan domba, itu bergantung penuh pada penjaganya. Seperti itulah kita. Seperti domba. Keamanan kita, perlindungan kita, makan minum pakai kita, itu ditentukan bukan dari kekuatan kita, ditentukan oleh kekuatan penjaga gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita domba gitu loh. Keamanan kita, perlindungan berkat kita, semuanya dari penjaga kita, perlindungan kita. Itulah Tuhan. Kita gak ada daya. Makanya saudara, saya mau tunjukkan sama saudara apa bahayanya kalau kita itu mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan andalkan kekuatan Tuhan. Apa gitu loh bahayanya kalau kita lebih percaya kepada kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan. Ada bahayanya kah Pak? Sekarang lagi tren di TikTok namanya gak bahaya tak? Oh bahaya saudara ya. Jangan tanya gini, gak bahaya tak Pak? Bahaya. Kalau Anda mempercayakan dirimu pada kekuatan yang bersumber dari diri kita, ada bahaya. Apa bahayanya? Mari saya tunjukkan. Galatia pasal 5 ayat 4, ayat ini mengajar kepada kita begini saudara ya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita ini kalau mengandalkan kekuatan kita, hukum Taurat itu banyak mengandalkan kekuatan pribadi kan. Kita hidup dalam kasih karunia. Ayat ini menggambarkan apa yang terjadi kalau kita hidup lebih mengandalkan kekuatan kita. Alkitab katakan, Alkitab singkapkan pada kita tepatnya. Kamu lepas dari Kristus, hidup kita lepas dari Tuhan. Hidup kita di luar kasih karunia. Anda mungkin berkata hari ini, tapi saya mengandalkan kekuatan saya sukses gitu loh Pak. Saya ini sebetulnya Pak mengandalkan kepintaran saya. Saya sukses itu karena perjuangan saya. Saya sukses itu karena kepintaran saya. Kepintaran, pengalaman, skill bekerja. Itu semua bicara kekuatan kita. Saya tidak berkata gak butuh skill, gak butuh pengalaman. Itu perlu. Faktor itu selalu ada dan perlu. Tapi ada faktor yang jauh lebih tinggi kita perlukan. Kekuatan Tuhan yang menopang kekuatan kita, menopang skill kita, kepintaran kita, pengalaman kita. Ada banyak orang di dunia berkata, saya ini andalkan kepintaran saya sukses gitu loh. Saya kaya, berhasil pekerjaan saya. Anda tidak sadar keberhasilanmu sekarang itu karena kasih karunia Allah. Anda bisa bayangkan gak kalau hidupmu di luar Kristus,
lepas dari Kristus. Tidak ada yang menopang hidup kita dong. Kalau hidup kita di luar kasih karunia berarti Tuhan nggak menopang hidup kita. Kekuatannya nggak menopang hidup kita. Ada satu ayat ya, Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tanpa aku kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat kita bisa ada apa-apa karena kekuatan Tuhan yang menopang kita. Saya teringat satu ayat. Ketika Daud dikudeta oleh yang namanya Absalom putranya. Daud lari keluar dari kerajaan. Apa yang terjadi? Ketika Daud tinggalkan istana, turun dari tahtanya, dia mesti ngungsi, dikejar, mau dibunuh sama anaknya, bla 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 dan seterusnya. Nah saat itu dikatakan dalam Mazmur saudara ya, pasal yang ketiga ayat 1, itu yang namanya Daud, musuh-musuhnya pada bangkit menyerang dia. Musuhnya semuanya menyerang karena dia sedang dikejar sama anaknya sendiri. Kesempatan musuhnya bergerak melawan menyerang dia. Tapi aneh ya, anaknya Absalom serang dia. Para musuhnya semua bangkit menyerang dia. Muncul ayat yang kelima. Tunjukkan multimedia ayat 1 dulu baru ayat yang kelima ya. Ayat 1 itu dikatakan begini kalau saya baca sama saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kesempatan musuh serang. Jadi istilah orang Jawa, tumpuk belek banyak musuh serang dia. Tapi aneh, diserang anaknya, mau dibunuh anaknya, mau dibunuh banyak lawannya. Di ayat 5 muncul kalimat ini. Luar biasa loh. Kalimat ini berkata begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sadar tidak saudara bahwa kasih karunia kekuatannya itu yang menopang kita. Banyak masalah masih bisa tidur, pulas, besok bangun pagi, puji Tuhan, haleluya. Walaupun di depan kita masih ada masalah. Kok kuat ya? Masih bisa tertawa senyum. Ada Tuhan yang menopang kita. Ada satu pohon sudah hampir tumbang, udah miring. Tapi pemiliknya nggak patahkan, nggak cabut, nggak robohkan itu pohon. Kenapa? Pemiliknya menyukai itu pohon. Apa yang dibuat sama pemilik pohon yang disukai itu? Maka pemilik akan mengambil sebatang kayu yang kokoh, yang kuat dan besar. Kuat. Dipakai apa kayu itu? Menopang. Pohon ditopang begini, saudara. Supaya apa? Nggak roboh. Ditopang sama kekuatan. Pantesan nggak roboh. Ada kayu yang kokoh, yang kuat, yang menopang itu pohon. Roboh nggak jadi roboh, nggak bisa patah. Tetap dia terus bertumbuh dan mengeluarkan buah. Kok bisa ya? Ada kekuatan yang menopang, kayu yang menopang. Sadarkah saudara? Kalau Anda, sorry kata-kata saya, Anda nggak bangkrut hari ini. Anda nggak tutup usahanya, Anda nggak jatuh tergeletak. Anda tahu dari mana kekuatan? Ada kekuatan Yesus Tuhan kita yang menopang hidup saudara. Tapi coba kalau kita andalkan kekuatan kita, merasa saya bisa kok, saya hebat kok. Tuhan nggak menopang hidupmu. Jadi kalau kita ini bisa kuat hari ini, Anda nggak jatuh, nggak ambruk, nggak selesai usaha kita, tutup gitu maksudnya. Ada kuasa yang menopang kita. Anda tetap diberkati itu karena ada kuasa menopang kita. Makanya ada satu ayat yang luar biasa yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ini rahasia penting buat kita firman Allah ini. Saya baca ya, mulai ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 9 dikatakan begini firman Allah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan pada Paulus. Sebab, lihat kalimat garis bawah ini, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun, kuasanya menaungi aku. Karena itu aku senang
dan rela di dalam kelemahan. Aneh ya, nggak bisa ditangkap dengan akal nih. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini sesungguhnya tidak logik, kontra logik, paradoks, bertentangan dengan pikiran kita. Tidak ada orang ingin dalam kesulitan, kelemahan sampai lemah. Tapi Paulus berkata, aku lebih senang dalam kelemahan, kesusahan, kesesakan. Karena kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita baca ayat ini dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kan harapan, doa, kerinduan setiap orang Kristen termasuk kita Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kita adalah kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna dalam hidup kita kan. Kita ingin pekerjaan kita disertai dengan kuasa yang sempurna. Bisnis kita, mengerjakan satu proyek besar, kita ingin kuasanya sempurna, menolong menyertai kita. Sampai keluarga kita, sampai anak-anak kita. Doa kita adalah kuasanya yang sempurna itu yang menyertai kita. Hasilnya pasti dahsyat kan? Tapi tahukah saudara, apa rahasianya supaya kuasa Tuhan sempurna menyertai kita? Tidak ada cara lain. Kita mesti sempurna dulu dalam kelemahan, maka kuasanya bekerja dengan sempurna. Ini susah ya dipahami secara logika buat orang Kristen yang duniawi maksud saya. Nggak masuk akal ini. Jadi justru ketika kita ini merasa lemah, tidak berdaya, kekuatan kita nggak ada lagi, di situ kuasa Tuhan sempurna turun. Tapi kebalikannya, selama kita mengerahkan kekuatan kita, dihantam masalah, kita andalkan kekuatan kita, lebih percaya sama kekuatan kita, itu yang kita keluarkan, itu yang kita kerahkan hadapi masalah kita. Ya kuasa Tuhan nggak turun tangan dengan sempurna. Kapan kuasa Tuhan sempurna turun sama kita? Ketika kita itu sempurna dalam kelemahan kita. Kelemahan kita sempurna. Udah gak bisa apa-apa lagi, Tuhan tolong aku. Yesus tolong aku. Di situ kuasanya sempurna menolong kita. Makanya saya pernah kasih gambar ini sama saudara kalau Anda ingat. Orang yang tenggelam di kolam renang. Anda pernah lihat seorang tenggelam di kolam renang? Apakah Anda langsung julus turun menolong dia? Hati-hati. Jangan-jangan Anda ikut tenggelam sama dia. Karena biasanya orang ketika baru mau tenggelam, dia akan bereaksi, andalkan kekuatan sebisanya dia. Tangannya gerak kanan kiri, kakinya mancal-mancal kata orang Jawa. Dia berusaha menyelamatkan dirinya supaya nggak mati tenggelam. Dia gerak sana, gerak sini. Kalau Anda situasi seperti itu langsung tolong dia. Jangan-jangan Anda yang kena tendang kakinya. Jangan-jangan Anda kena pukul buk berapa kali. Anda yang kelengar duluan. Dia belum kelengar, Anda tenggelam duluan. Terlalu keras kena tonjokannya dia. Makanya dalam dunia tim SAR itu punya ilmu. Biasanya kalau orang tenggelam, dibiarkan lemas dulu. Setelah gak berdaya, dia turun cus. Tinggal angkat, tinggal tarik dengan mudah. Saya pikir gambaran ini saya ingat. Seperti itulah Tuhan. Kadang-kadang dia mesti menunggu dulu sampai habisnya kekuatan kita, upayanya kita, sebelum dia menyatakan pertolongannya yang sempurna. Makanya Paulus katakan apa? Aku senang dalam kelemahan, kesesakan, aniaya. Waktu aku lemah, aku kuat. Kok bisa kuat? Kekuatan Tuhan yang menopang dia. Jadi hari ini berdasarkan ayat firman, bahkan apa yang saya sampaikan sama saudara, masih mau berani andalkan kekuatan kita? Selama kita mengerahkan kekuatan kita, ya Tuhan tidak turun tangan. Tuhan cuma liatin saja kita. Oh masih mampu kamu, masih jago kamu, masih hebat. Tuhan diem. Tapi begitu kita sudah hopeless, gak ada harapan, menyerah, kita berkata Tuhan sekarang tolong saya kayak Petrus. Langsung Tuhan datang tepat waktunya menolong kita dengan kuasanya yang sempurna. Saya teringat satu cerita Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Yesus diundang hadir di satu perkawinan di Kana Galilea. Rupanya kehabisan air anggur. Ibu Yesus Maria datang sama Yesus. Saya baca saja ya. Yohanes 2 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, keluarga yang menikah di Kana Galilea, ibu Yesus itulah ibu Maria
berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kalimat awal dikatakan mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus jawab begini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, saatku belum datang. Makanya Yesus gak langsung bikin mujizat. Yesus gak datang langsung menolong segera, enggak. Dia diam dulu. Sampai kapan? Sampai anggurnya betul-betul habis. Rupanya tadi mau habis, kurang saja tapi belum habis. Makanya dia berkata, waktuku belum tiba, ditunggu gitu. Tapi begitu anggurnya memang sudah habis. Kalau habis apa yang terjadi? Aib memalukan. Sebab pernikahan di Israel, di Yahudi harus ada air anggur. Itu syaratnya. Kudu begitu gitu loh. Mesti ada itu. Kalau nggak ada air anggur itu bukan pesta namanya. Itu bukan jamuan pernikahan namanya. Syaratnya pesta harus ada itu. Harus ada air anggur. Itu mau habis. Bikin malu kan. Aib. Belum apa-apa, masuk hidup nikah sudah ada aib, sudah ada hal yang memalukan, ada masalah besar. Kehabisan air anggur. Ketika betul-betul habis, baru Yesus datang. Perintahkan pelayan-pelayan 6 tempayan, isi dengan air sumur itu. Setelah penuh, Yesus berkata apa? Cedok itu, bawa pada pemimpin pesta. Sementara dicedok di tengah perjalanan, air sumur, air tawar itu berubah menjadi air anggur. Kapan mujizat terjadi perubahan saat itu dalam pernikahan di Kana? Ketika air anggur betul-betul habis, tidak ada lagi. Selama kita masih merasa, aku hebat kok. Masih mengerahkan kekuatan kita, tidak turun kuasa yang sempurna. Tuhan tidak akan datang turun tangan, ulurkan pertolongannya sama kita. Kapan dia datang ulurkan kuasa pertolongannya? Saat kita sudah habis daya. Tentunya kita nggak tunggu seperti itu kan. Setiap hari ya andalkan saja Tuhan. Andalkan kekuatannya. Percayakan hidup kita pada kekuatan kuasa Tuhan. Dialah kekuatan kita. Kita butuh kekuatan menopang kita. Kita ini kadang-kadang suka lupa ya. Memang ini gak masuk akal sih apa yang sedang saya ajarkan sama saudara ini paradoks kontra logik sama logika kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang dari kecil kita diajar untuk apa? Percaya diri. Ya, jangan bergantung sama orang. Ya, jangan bikin susah orang. Percaya sama dirimu sendiri, lakukan sendiri, kamu bisa gitu. Kita seringkali diajarkan seperti itu. Jangan bergantung sama orang. Percaya sama dirimu sendiri. Sampai kita itu kelupaan. Ketika kita berurusan sama Tuhan. Kita masih bawa-bawa kekuatan kita. Saya mau kasih tahu. Kekuatan Anda dan saya nggak laku di hadapan Tuhan. Kekuatanmu sekuat-kuatnya nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kadang kita lupa ya. Ketika kita berurusan sama Tuhan, masih pakai kekuatan kita. Nggak laku kekuatan kita. Kan memang dari kecil kita butuh sih hari-hari dengan kekuatan kita mengatasi ini. Tapi ada saatnya situasi yang sulit, andalkan Dia. Ya, ketika kita mulai berurusan sama Tuhan, begitu kita merasa Tuhan, aku tidak sanggup ya, andalkan Dia. Tidak usah cawe-cawe dengan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Memang kadang-kadang susah dari kecil lo diajari begitu kita. Ya memang betul begitu kita ajar sama anak. Lo mesti percaya diri. Jangan minder. Jangan merasa kalah sebelum berperang. Belum melangkah lo udah merasa kalah. Gak boleh. Anak kita mesti ajar. Lo mesti berani. Mesti berani melangkah gitu. Tapi jangan lupa ya. Itu urusan ini jangan lupa ketika datang sama Tuhan. Jangan dibawa-bawa itu. Urusan sama Tuhan, lebihlah percaya kepada Dia daripada kekuatan kita. Daripada percaya pada diri sendiri, lebihlah percaya pada Tuhan. Itulah maksud saya. Walaupun ini susah diterima. Selama ini kan kita diajarkan percaya sama dirimu sendiri. Tapi enggak, Alkitab katakan lebih percayalah pada kekuatan Tuhan daripada percaya pada dirimu sendiri. Saudara bisa nangkap maksud saya? Di saat itulah kekuatan Tuhan dicurahkan dengan sempurna. Ada satu kisah tentang Nabi Musa, saya coba tunjukkan sama saudara. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Musa itu disebut dikasih gelar sama Tuhan.
orang yang paling lemah lembut hatinya di atas muka bumi. Saya baca ya, Bilangan 12 ayat 3 dibilang begini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari semua manusia yang di atas muka bumi. Dikasih gelar orang yang paling lemah lembut di atas bumi ini. Pertanyaannya, apa yang harus dilewati oleh Musa untuk sampai pada Bilangan 12 ayat 3 disebut orang yang paling lemah lembut di muka bumi? Gak ada orang seperti dia, kata Tuhan. Hebat saudara sebutan seperti itu ya. Kita tahu Musa ini kan dulunya adalah anak angkat putri Fir'aun. Dia dulunya adalah pangeran Mesir. Dia itu andalkan kekuatannya. Coba Anda lihat Kisah pasal 7 ayat 22. Saya kasih gambaran. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ya, dan ia berkuasa, punya kekuatan. Kata kuasa, dominion, itu bicara sebuah kekuatan di tangannya. Dia punya dominion, kekuatan kuasa di tangannya. Dalam perkataan dan perbuatannya, mulut punya kuasa, tangan perbuatan punya kuasa. Tinggal tunjuk orang datang ikuti perintahnya. Tolong ambilkan itu, dia akan datang. Makanya masa 40 tahun di tanah Mesir, Musa suka disebut dengan istilah apa? Saya itu segalanya, saya punya kekuatan gitu. I'm something. Saya itu adalah sesuatu gitu. Tetapi kemudian dia terpanggil hatinya, tiba-tiba dia tergerak untuk kembali kepada bangsanya. Satu kali dia lihat suku bangsa Israel, bangsanya dia, dipukulin, dianiaya sama tentara Mesir. Dianiaya. Dia gak terima, dia tonjok itu tentara Mesir. Bahkan Alkitab katakan dia bunuh tentara Mesir. Dia mulai ketakutan, dia melarikan diri. Dia melarikan diri kemudian ke padang gurun kan. Ketemu dengan mertuanya di sana kan dia, saudara ya. Menikah dia. 40 tahun di padang gurun dia jadi gembala kambing domba. Tidak gampang, dari atas hebat jatuh ke bawah. Di padang gurun cuma jadi gembala kambing domba, sangat rendah. Makanya masa 40 tahun di padang gurun suka disebut dengan istilah apa? Musa itu seperti apa? I'm nothing, saya tidak ada apa-apanya. I'm nothing, tidak ada apa-apanya. Itu dialami Musa. 40 tahun dia tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian dia berkata, God is my everything. Tuhan kau segalanya bagiku. Makanya begitu dia mimpin Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Memang Tuhan itu menjadi segalanya buat dia. Segalanya kuasa Tuhan dicurahkan buat dia. Di depan ada laut Teberau, halangan yang besar. Dia berkata, Tuhan kau segalanya bagiku. I am nothing sekarang. Itu laut Teberau terbelah jadi dua. Kita mau ngomong apa? Itu kuasa Tuhan yang sempurna yang turun. Ketika dia berkata, I'm nothing, aku tidak ada apa-apanya. God is my everything, kau kekuatanku, kau segalanya Tuhan. Terbelah ada jalan keluar loh. Laut saudara, terbelah ada jalan keluar. Mereka berjalan di tanah kering. Bahkan ketika tidak ada air, umat Israel teriak-teriak minta air. Gunung batu keluar memancarkan air. Itu bentuk kuasa Tuhan yang sempurna. Tidak ada jadi ada, itu pertolongan Tuhan. Di padang gurun, dari mana ada kehidupan air? Nggak ada. Di padang gurun itu satu kehidupan yang sulit, penuh tantangan. Tapi lihat, justru di padang gurun yang sulit itulah Musa dan Israel banyak ngalami kuasa Tuhan yang sempurna. Banyak ngalami mujizat. Selalu Tuhan turun tangan dengan kuasanya tepat pada waktunya. Di mana? Di padang gurun. Makanya kalau melewati padang gurun, katakan, God is my everything. Engkau segalanya bagiku Tuhan. I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Itu dialami Musa. Waktu dia menyerahkan kekuatan, percaya pada Tuhan. Hasilnya dahsyat loh. Bahkan minta daging. Dari mana daging? Roti lagi. Di padang gurun tidak kerja. Tetap ada mujizat loh. Kita belajar sesuatu di sini. Makanya pada bagian terakhir ini, walaupun ada beberapa gambar, mungkin masih 3-4 gambar, tapi saya pikir cukup saudara ya. Dari apa yang saya terangkan sama saudara ini, intinya begini,
lebih percayalah kepada Tuhan daripada percaya pada diri sendiri. Kita terbatas, dia gak terbatas. Hari ini apa urusanmu yang belum selesai? Beban hidupmu apa yang masih membayangi engkau rasanya akan hancur? Percayakan semuanya kepada Tuhan. Adakah kau yang sakit hari ini gak berdaya dengan sakitmu? Dokter berkata gak bisa sembuh. Dan macam-macam keadaan tentunya. Saya tidak perpanjang. Tapi intinya sederhana. Mau dipulihkan, mau ditolong Tuhan. Andalkan kekuatannya. Seringkali Tuhan tunggu kita sampai mengandalkan dia. Tuhan tunggu kita sampai apa? Sampai udah habis kekuatan kita. Baru dia datang tolong setiap kita. Percaya pada kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup kita.